Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Triana, NPM 19111005. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari dosen saya, Ibu Anggraini Syahputri SST MM. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin langsung menjawab. Baik, 1. Bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat hingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi? Jawabannya ialah suku bunga itu adalah harga uang. Kalau harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Nah, kalau harga uang turun, jelas masyarakat akan banyak meminjam uang. 2. Jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif berir dengan kebijakan tarif non-berir. Jawabannya adalah hambatan tarif adalah pajak atau bea yang dikenakan pada barang yang diperdagangkan ke atau dalam luar negeri. Sebaliknya, hambatan non-tarif merupakan hambatan bagi perdagangan internasional. Selain tarif, ini adalah langkah-langkah administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah negeri untuk mencegah barang-barang yang didatangkan dari luar negeri dan mempromosikan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Meskipun liberalisasi memperluas ruang lingkup dan peluang bagi perusahaan-perusahaan domestik, namun, itu juga menimbulkan ancaman persaingan dari perusahaan asing. Hambatan non-tarif mengacu pada tindakan non-pajak yang digunakan oleh pemerintah negeri untuk membatasi impor dari negara asing. Ini mencakup pembatasan yang mengarah pada pelanggaran formalitas atau kondisi, membuat impor barang sulit dan mengurangi peluang pasar untuk barang asing. Ini adalah kontrol kuantitatif dan pertukaran yang mempengaruhi volume atau harga perdagangan atau keduanya. Jika dua negara memperdagangkan barang, jumlah tertentu dibebankan sebagai biaya oleh negara, di mana barang dimasukkan sehingga memberikan pendapatan kepada pemerintah serta menaikkan harga barang asing, sehingga perusahaan dalam negeri dapat mudah bersaing dengan barang asing. Biaya ini dalam bentuk pajak atau bea, yang disebut hambatan tarif. Perbedaan antara hambatan tarif dan non-tarif dapat ditarik dengan jelas pada poin-poin berikut ini. Hambatan tarif menyiratkan pajak atau bea yang dikenakan oleh pemerintah negara tersebut atas impor barang dari negara asing sehingga dapat membatasi impor sampai batas tertentu. Sebaliknya, hambatan perdagangan non-tarif adalah kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh negara dengan tujuan melindungi dan mendukung industri dalam negeri. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengizinkan pungutan hambatan tarif untuk negara-negara anggotanya, tetapi pada tingkatan yang wajar saja. Sebaliknya, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO telah mengakhiri pengenaan kuota impor dan mengekangkan ekspor sukarela, yaitu hambatan non-tarif. Hambatan tarif mudah dipahami dan dipungut, sedangkan hambatan non-tarif sulit dipahami. Hambatan tarif dapat berupa pajak dan bea, sedangkan hambatan non-tarif adalah dalam bentuk peraturan, ketentuan, persyaratan, formalitas, dan lain-lain. Pengenaan hambatan tarif menghasilkan peningkatan pendapatan pemerintah. Di sisi lain, diberlakukannya hambatan non-tarif tidak menambah pendapatan pemerintah. Hambatan tarif
yang dipungut oleh pemerintah meningkatkan biaya barang yang diimpor. Sebaliknya, sehingga non-tarif termasuk pembatasan kuantitas yang mempengaruhi volume dan terkadang juga mempengaruhi harga barang impor. Kesimpulannya yaitu penuntunan signifikan setelah perlihatan pada hambatan tarif dalam beberapa tahun terakhir, tetapi hambatan non-tarif meningkat khususnya di negara maju. Selain perlindungan terhadap produksi dalam negeri dan peningkatan pendapatan pemerintah, ada beberapa alasan untuk memaksa hambatan tarif dan non-tarif yang meliputi keamanan nasional, pembatasan perlindungan pekerjaan, perlindungan terhadap setrup dan perusahaan pemula, dan lain-lain. Nomor 3, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Penjelasannya yaitu kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik itu dari sisi komposisi, arahan, dan lainnya. Instrumen kebijakan ekonomi internasional ini dibedakan berdasarkan kegiatan atau tindakan. Ada instrumen penting yang ada dalam kebijakan ekonomi internasional, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya. Dari neraca pembayaran internasional, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor ataupun impor, suatu produksi baik barang ataupun jasa. Jenis dari kebijakan ini seperti kebijakan tarif terhadap impor, bilateral trade agreement, dan masih banyak lagi lainnya. B. Kebijakan pembayaran internasional. Untuk kebijakan pembayaran ini mencangkup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional. Tepatnya ada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Contohnya, dari kebijakan ini seperti pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lalu lintas devisa atau pengawasan terhadap lalu lintas modal jangka panjang. C. Kebijakan pantauan luar negeri. Kebijakan pantauan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan lainnya. 4. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Menurut saya, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang, serta modal dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka ini menggambarkan kondisi yang di mana antar negara dapat melakukan suatu hubungan baik secara ekonomi yang melalui bidang perdagangan internasional maupun dalam bidang politik ekspor, menunjukkan penjualan barang yang berasal dari dalam negeri untuk dapat dijual ke luar negeri. Impor merupakan pembelian barang luar negeri untuk digunakan di dalam negeri. 5. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan, yaitu faktor penghambatan pembangunan Indonesia, sumber daya manusia yang berkualitas rendah dan juga berkeahlian dan kewirausahaan yang rendah. Penghambatan pembangunan hal ini dapat menyebabkan produktivitas manusia rendah. Padahal SDM berkualitas sangat penting dan dibutuhkan untuk mengelola
bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi, atau disebut juga sebagai proses produksi. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensi untuk memasarkan penghasil produksi. Sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sumber daya modal atau investasi di Indonesia masih rendah, padahal modal sangat dibutuhkan manusia untuk mengelola bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditunjukkan untuk mengalih dan mengelola berupa barang-barang modal, juga dapat meningkatkan produktivitas. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakikatnya juga merupakan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pembentukan ekonomi. Oleh karena itu, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Penyebab keterlambatan investasi yaitu 1. Prosedur perjanjian investasi yang panjang dan berbelit mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang dapat menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dimanfaatkan. 2. Rendahnya kapasitas hukum. Kepastian hukum merupakan landasan bagi investor dalam perencanaan investasi dan operasional. 3. Keterbatasan kapasitas infrastruktur. 4. Kurangnya terjaminnya kejaminan yang kurang konduktif. 5. Data dan informasi belum memadai. Teknologi yang masih rendah. Menggunakan teknologi yang rendah menyebabkan ketidakefisien dan produktivitas yang rendah. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka makin besar kemampuannya untuk memperbesar tingkat produksi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Jadi, dapat dikatakan salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk membangun suatu perekonomian adalah dengan mengembangkan pemakaian teknologi yang modern atau tepat guna, pembangunan jumlah penduduk yang besar, tapi tidak berkualitas karena tidak pendidikan. Terjadinya masyarakat yang tidak produktif dapat menjadikan beban bagi penggunaan. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.